Next lagi ya, premier film sequel kedua dari Laskar Pelangi yaitu Laskar Pelangi 2 Eden Sor baru saja digelar kemarin 19 Desember 2013. Dan film sequel ini diangkat dari novel ketiga karya Andrea Hirata. Turut hadir juga dalam premier film ini adalah Bapak Mendikbud, Bapak Muhammad Nuh. Buat kalian yang udah gak sabar untuk nonton filmnya, tenang. Karena film ini akan tayang serentak di bioskop mulai tanggal 24 Desember 2013. Ya sama semuanya, ya seperti saya bilang tadi, klise sekali. Jadi maksudnya simpel sekali, yaitu pantang menyerah, ya. Berani bermimpi. Nah itu saja sebenarnya. Dan di dalam film ini itu divisualisasikan dengan berhasil gitu, dengan diadaptasikan dengan berhasil gitu message itu. Bahkan ada nilai plusnya film ini, yaitu semuanya divisualisasikan dengan satu sentuhan yang sangat entertaining, sangat menghibur ya. Jadi saya melihat Abimana, Lukman Sardi, bagaimana Mas Beni Setiawan juga menggarap skripnya ini. Dan saya juga bangga ya dengan adanya tambahan-tambahan dari Mas Beni Setiawan yang sebenarnya nggak ada di novelnya. Ya karena kita mesti tahu bahwa at the end of the day ya bagaimanapun juga nanti Eden Sor adalah sebuah novel ya, yang berada dalam genre fiksi. Jadi saya tidak keberatan gitu adanya dramatisasi tambahan dari Mas Beni. Namun secara umum film ini sangat bagus gitu. Kepada hidup memberikan. Secara ini saya terus terang aja, saya belum nonton filmnya, tapi saya bisa mengatakan bahwa yang Eden Sor ini kali ini mungkin lebih entertain ya, lebih kepada sisi hiburannya mungkin lebih besar dibandingkan dengan dua judul sebelumnya, Sang Pemimpi dan Laskar Pelangi ya. Mungkin lebih karena memang ruang untuk itu ada, memang ruang untuk lebih menghibur tuh ada, karena seperti saya bilang tadi bahwa dua tokoh yang dari kampung ini tiba-tiba ada di kota Paris itu aja udah kayak Crocodile Dundee gitu ya. Ya mungkin ya, saya juga nggak tahu, saya juga belum nonton. Jangan berhenti mewarnai. Ketiga. Laskar Pelangi, Sang Pemimpi, Eden Sor, yang keempat itu Maria Karpov. Udah baca semuanya? Enggak baca. Eden Sor juga nggak baca? Enggak. Sedikit. Dunia tak seindah surga. Beda kurun waktu doang sih sebenarnya. Iya bener. Soalnya kalau sebenarnya secara cerita sama tentang bagaimana si Ikal ini arai menggapai cita-citanya, sekaligus memang ada sisi-sisi di yang Eden Sor Pelangi Sequel 2 ini mungkin ada sisi romansnya karena dia sudah kuliah kan, pasti ada hal-hal tersebut gitu. Tapi secara prinsip sih sama ya, cuman kurun waktu Laskar Pelangi itu waktu SD, Sang Pemimpi waktu di SMA perjuangannya. Nah di sini waktu dia kuliah sebagai seorang anak kampung Belitung, tiba-tiba dia dapet kayak shock culture gitu, tiba-tiba dia kuliah di Paris gitu, kayak gitu sih, lebih kayak gitu. Darilah dan terus tertawa. Film yang saya anggap positif itu film yang bisa menumbuhkan harapan, bisa membangkitkan motivasi, terus basisnya edukasi. Jadi apa yang disampaikan tadi itu adalah melanjutkan kisah lama tentang impian-impian, dan itu harus kita tumbuhkan. Apalagi sekarang dengan beasiswa yang pemerintah siapkan, itu akan semakin banyak adik-adik kita untuk merealisasikan impian-impian tingginya itu. Jadi pesan moral yang paling penting itu adalah keteguhan di dalam menjaga prinsip. Seperti tadi kalau kita lihat godaan-godaan yang mulai dari minum sampai yang aneh-aneh tadi, itu kan dia pegang tidak sampai tergoda. Itulah pesan moralnya. Dalam keadaan kayak apapun kita harus
tetap bisa menjaga itu. Ini kan sudah tadi masalah persahabatan, masalah impian ya, kemudian juga kita bicara setting ya. Ada dua benua kan yang menambah wawasan kita, melihat perbedaan dan kekhasan dari masing-masing kultur. Menarilah dan terus Saya kira layak, tidak ada adegan yang aneh-aneh. Itu bagus. Di samping kita lihat sebagian besar antara Paris dan Belitung kan. Sebuah yang kontras ya. cinta kita di dunia selamanya. Waduh, itu dia tadi ya Laskar Pelangi 2 atau Eden Sword. Eden Sword, Ya, luar kembali biasa. lagi. Ini adalah sebuah rangkaian dari tetralogi buku karangan Andrea Hirata. Yang pertama mungkin masih ingat Laskar Pelangi. Pelangi. Lalu juga Sang Sang Pemimpi. Pemimpi. Yang ini kemudian lanjutkan dengan Eden Sword. Ini bukan Nah, buah kejeniusan dari seorang Andrea Hirata juga tuh bisa nge-build, bisa ngejahit satu sama lainnya. Bukunya itu sampai difilmkan tuh susah ya Fir ya? Betul. Bukanlah suatu hal yang mudah gitu. Bukan luar suatu biasa. hal yang mudah, dan yang lebih menariknya lagi adalah film ini gitu berhasil memikat semua penonton di Indonesia, nggak terkecuali kalangan manapun. Karena semua orang jatuh cinta sama film ini. Dan adalah ceritanya kalau Laskar Pelangi waktu mereka masih ada di SD Gantong, terus Sang Pemimpi perjalanan Arai dan juga Ikal ada di SMP yang mereka pindah ke Belitung gitu kan. Terus akhirnya sekarang Eden Sword ini bercerita tentang perjuangan mereka berjuang di Eropa. Karena mendapat di beasiswa Sorbonne di University, Sorbonne. betul. Wah, luar biasa banget. Tapi ada sedikit side story juga nih Ya. dari proses syuting Eden Sword. Jadi salah satu tokonya kan, jadi tokonya memerankan banyak. Ada Lukman Sardi, ada Matias Mucus, ada Abimana. Tapi Ya. kita bahas di sini Lukman Sardinya. Jadi Lukman Sardi ini di proses syuting Eden Sword ini menjalani 2 proses syuting sekaligus. Wow. Eden Sword plus film Soekarno dengan karakter yang bertolak Beda belakang. Bertolak belakang banget. Yang pertama di Eden Sword jadi seorang Jadi Ikal? kemudian kalau di Soekarno jadi Bung Hatta. Hatta. Bayang nggak tuh susah? Bukan setelah film Eden Sword lanjut Selesai. syuting Soekarno, bukan ya. Jadi berbarengan, Bir. Jadi pulang pergi Paris, Jakarta. Paris. Oh my God. Dan kebayang nggak? Jadi seorang Bung Hatta yang pressure luar biasa. Seorang buat siapa yang nggak kenal satu Indonesia dengan Bung Hatta. Kedua, menjadi seorang Ikal yang notabene sudah diperankan di 2 film sebelumnya. Berarti kan harus menjaga karakter dari si Ikal ini dari film 1, 2, sampai akhirnya ketiga. Dia nggak boleh menjadi, yang nggak tahu ya, penonton pasti akan melihat nih kalau menjadi seorang Ikal yang berbeda atau menjadi Lukman Sardi yang berbeda. Enggak, tapi harus menjaga mood dari film 1, 2, sampai ketiga. Seperti Yes. apa aktingnya, filmnya ditunggu Nonton. aja. Aduh. Tanggal 24. Belum nonton? Belum. Aduh, kasihan banget. Kamu udah nonton? Udah dong. Bagus? Premiernya aku datang. Kamu datang premiernya? Gila nih anak update banget, baru tadi Bagus malam banget. loh. Baru tadi malam kan? Bukan terima, aku yang pertama film Laskar Pelangi yang pertama. Ini yang kedua, Bimo. Iya, iya. Pokoknya Oke. film bagus ya.